Bahkan setelah aku menghancurkan ponsel itu, rasanya belum seperti kebebasan. Aku pikir, aku akan merasa lebih ringan, seolah ada sesuatu yang lepas dari dadaku. Tapi yang kurasakan justru sebaliknya. Rasanya seperti sedang diawasi, seolah dia masih cukup dekat untuk mendengar pikiranku, melihat gerakku, menilai, dan mengingatkanku bahwa aku salah. Seolah dia masih bisa mengancamku seperti dulu. Aku tahu itu tidak mungkin, tapi tubuhku belum menerima kenyataan itu. Keesokan paginya, saat aku melihat mamaku di dapur, mata kami sama-sama bengkak karena menangis. Aku menarik tudung jaketku, berusaha menyembunyikan potongan rambutku yang tidak rata setelah ku gunting semalam. Sulit dipercaya bahwa, karena satu orang, keluarga kami hampir hancur. Mamaku terlihat ingin memulai pertengkaran lagi, siap mendengar aku membela dia seperti biasanya. Tapi aku menghentikannya. Aku udah mengakhirinya, Ma, kataku pelan. Aku ceritakan semuanya. Tentang ponsel itu, bagaimana aku menyembunyikannya, bagaimana aku masih berada di bawah kendalinya bahkan di rumah sendiri. Mamaku menatapku dengan campuran marah dan tidak percaya. Kamu pikir Mama nggak tahu? Katanya. Dia tidak merayakan, tidak memelukku. Tatapannya seperti orang yang tidak tahu apakah masih bisa mempercayaiku setelah semua yang kulakukan melawan keluargaku sendiri. Keheningan di antara kami bukan lagi marah, tapi hati-hati. Ia seperti sedang bersiap untuk kemungkinan terburuk agar tak terkejut lagi. Mamaku tidak mengembalikan ponselku. Aku mengerti. Sebagian diriku bahkan setuju. Tapi aku harus tahu, apakah dia benar-benar menepati ancamannya? Apakah dia mengunggah foto-foto telanjangku yang dulu selalu ia pakai untuk menakutiku? Jadi, aku mengambil satu-satunya perangkat yang masih bisa tersambung ke internet, PSP ku. Aku turun ke lobi apartemen. Tempat ada wifi. Mama tidak tahu PSP bisa dipakai online. Dia pikir aku cuma memainkannya untuk GTA. Lobi itu sederhana. Hanya beberapa kursi plastik dan gema langkah kaki di lantai ubin. Tapi sunyi. Dan jam itu, aku sendirian. Hanya aku membungkuk di depan layar kecil, menyegarkan hasil pencarian berkali-kali seperti nyawaku bergantung padanya. Dan mungkin memang begitu. Aku mengetik namaku berulang kali. Lalu namanya. Aku menelusuri halaman demi halaman hasil pencarian. Aku memeriksa forum, situs gosip, blog, situs porno, halaman penggemar lama. Apapun yang mungkin memuat sesuatu, gambar, rumor, atau bisikan skandal. Tidak ada apapun, tapi aku tidak berhenti. Aku terus memeriksa, setiap jam, setiap beberapa jam. Suatu saat, ketika aku sedang membungkuk menatap PSP, seorang tetangga lewat. Dia punya salon kecil di lantai bawah. Dia melihat rambutku yang tidak rata dan dengan lembut bertanya apa yang terjadi. Sebelum aku sempat menjawab, dia menawarkan untuk merapikannya, memotongnya sebahu, supaya tidak tampak acak-acakan. Aku langsung setuju. Rasanya lebih mudah mengangguk daripada menjelaskan. Dia memotong rambutku dengan hati-hati. Setiap helai terasa seperti bagian dari diriku yang ikut dilepaskan. Untuk pertama kalinya, dalam beberapa hari, aku merasa sedikit lebih seperti diriku sendiri. Saat aku kembali ke atas, mamaku terkejut. Ia menatapku lama. Matanya melebar melihat rambutku yang kini pendek. "Kenapa?" tanyanya. Aku memaksakan senyum kecil. "Buang sial," jawabku. Wajahnya masih bingung, campuran antara heran dan khawatir. Tapi dia tidak bertanya lagi. Kadang malam-malam aku mendengar suara gemerincing kunci di lorong atas dan tubuhku langsung kaku. Aku mengira itu suara rantainya. Rantai bodoh yang selalu ia kenakan,
beradu dengan celana jeansnya. Suaranya khas, dan aku mendengarnya bahkan saat tidak ada. Seperti hantu yang masih mengikuti. Pernah juga aku mendengar seseorang bersiul memanggil anjingnya di luar. Dan untuk sedetik, aku yakin itu dia. Dulu dia sering bersiul dari kejauhan saat aku di taman. Sebuah panggilan pendek yang menandakan dia ada di sana. Saat itu terdengar lucu, hampir manis. Sekarang terdengar seperti mimpi buruk. Setiap kali aku punya kesempatan untuk tersambung, aku memeriksa lagi. Awalnya setiap jam, lalu setiap beberapa jam, lalu hanya sekali di pagi hari. Lama-lama tidak sama sekali. Mungkin aku lelah. Mungkin aku ingin percaya bahwa semuanya sudah selesai. Sebagian kecil diriku, mungkin bagian yang paling kecil, mulai percaya bahwa itu memang sudah berakhir. Tidak ada kebocoran, tidak ada kabar, tidak ada unggahan. Apakah semuanya benar-benar sudah selesai? Sekitar seminggu berlalu. Mamaku mulai melunak. Ia mulai mengajakku bicara lagi. Hal-hal kecil saja. Dan sesekali ia tertawa menonton TV. Jeremy juga terlihat lebih cerah. Saat masa terburuk, ia menjadi sangat pendiam, seolah ketegangan di rumah telah menguras cahaya dalam dirinya. Dia masih anak kecil, tapi sudah memikul beban dari keheningan kami. Melangkah hati-hati agar tidak memperburuk keadaan. Setelah perpisahan itu, aku mulai menghabiskan lebih banyak waktu di luar kamar, tertawa dengannya lagi, bermain seperti dulu. Aku sadar betapa aku merindukan itu. Aku merasa bersalah pada orang tuaku, tapi aku lebih kasihan pada dia. Ia tidak punya pilihan dalam semua ini. Ia dipaksa meninggalkan sekolah dan teman-temannya di Belgia, lalu terseret dalam dramaku karena seorang pria. Aku benci karena ia kehilangan begitu banyak hanya karena aku. Suatu pagi, tanpa sepatah kata pun, mamaku meletakkan ponselku di meja. Aku menatapnya lama, curiga, tapi akhirnya meraihnya. Ia tidak menghentikanku. Hari itu juga aku mengganti nomorku. Aku bahkan tidak menyimpan yang lama. Rasanya seperti menghapus kutukan. Aku hapus semuanya. Log panggilan, pesan, foto. Aku memberi diriku awal yang baru. Malamnya, mamaku bertanya, kenapa aku memutuskan hubungan dengan Bobby. Bibirnya menegang saat menyebut namanya. Kebiasaan yang selalu muncul ketika ia sedang menahan marah. Aku gak mau ngomongin dia lagi, jawabku. Ia menghela napas panjang, seolah menahan sesuatu yang berat. Baiklah, katanya akhirnya. Ia masih belum yakin bisa mempercayaiku, aku bisa merasakannya. Tapi beberapa minggu kemudian, sesuatu berubah. Ia melihatku sedang mengetik sambil tersenyum. Ia mengintip sedikit, melihat nama Milo, lalu tersenyum kecil, seperti baru melihat bunga mekar. Aku sudah berbicara dengan Milo selama berminggu-minggu. Percakapan panjang setiap malam, sampai aku merasa seolah sudah mengenalnya. Kami saling jatuh hati, bahkan sebelum bertemu. Perlahan mamaku mulai percaya bahwa ini bukan hanya alasan lain untuk diam-diam bertemu Bobby. Ia mulai mempercayaiku lagi, cukup untuk mengizinkanku keluar rumah. Saat itulah aku memperkenalkannya pada mamaku. Milo berbeda. Ia tinggi, berotot, tampak seperti orang yang rajin ke gym, dengan tato di lengannya dan rambut panjang gelap. Tapi tatonya tidak membuatnya menakutkan, karena kehadirannya hangat dan konyol. Ia berbicara dengan sedikit logat aneh, karena tidak lahir di Indonesia, dan itu malah membuatnya lebih mudah disukai. Mereka hanya bertemu sekali. Saat ia datang menjemputku untuk kencan, ia meminta izin pada mamaku dengan sopan. Dan saat itu, aku melihat tatapan mamaku. Ia tampak hampir senang. Mungkin karena bisa merasakan perbedaannya.
Bobby selalu terlalu percaya diri, bertingkah seolah setara dengan mamaku, bahkan seperti temannya. Dan itu membuat mamaku kesal. Dengan Milo, ia merasa dihormati. Milo terasa seperti sahabat sekaligus gebetan. Dengannya, aku bisa tertawa lepas, tawa yang sudah lama hilang dariku. Aku tidak perlu berpura-pura atau mengecilkan diriku. Aku merasakan getaran di dada lagi, bukan yang menegangkan, tapi yang lembut. Ia menunjukkan padaku bagaimana rasanya bersama pria normal. Tidak ada ujian, tidak ada hukuman, hanya candaan, tatapan lembut, dan momen sederhana. Rasanya damai. Rasanya seperti sesuatu yang dulu hanya kulihat dari jauh dalam hidup orang lain. Bersamanya, aku merasa sedang sembuh. Kencan pertama kami di restoran Thailand. Aku belum pernah makan makanan Thailand sebelumnya, jadi aku memintanya memilihkan untukku. Aku tidak ingat nama makanannya. Hanya ingat aku tidak bisa memakannya karena rasanya aneh di lidahku. Aku takut reaksinya. Restorannya terlihat mahal, dan aku bersiap untuk dimarahi. Tapi dia malah tertawa, dan minta maaf karena memilihkan yang salah. Ia bilang tidak apa-apa, nanti ia bungkus saja untuk ibunya, dan berjanji lain kali akan memilihkan yang lebih enak. Saat itu aku tahu, dia berbeda. Kalau itu Bobby, malam itu pasti sudah berubah, jadi pertengkaran panjang. Dalam perjalanan pulang, albumnya Enrique Iglesias sedang diputar, dan saat lagu Hero mulai, mobil terasa seperti dunia lain. Cahaya kota berkelap-kelip di jendela, menyinari wajahnya dalam potongan cahaya yang terasa seperti film. Lalu ia mencondongkan tubuh dan menciumku. Lembut, perlahan, seolah tak perlu dibuktikan pada siapapun. Pribadi. Tidak untuk dipertontonkan, hanya kasih yang membuat dadaku bergetar dalam cara yang baik. Ciuman Bobby selalu terasa seperti pertunjukan, seolah dunia harus melihat. Ini kebalikannya. Ini hanya milik kami. Aku merasa seperti berada dalam adegan film, hanya saja nyata dan milikku sendiri. Aku pulang masih tersenyum, langsung menelepon Kelly untuk menceritakan semuanya. Kelly adalah satu-satunya teman yang boleh kuhubungi saat aku masih bersama Bobby. Ia selalu mendukung kami. Bahkan sampai berbicara dengan Bobby di belakangku. Mereka belum pernah bertemu, tapi entah bagaimana ia berpihak padanya. Aku kira ia akan berteriak bahagia mendengar kabar itu. Tapi justru dia diam. Kamu tahu dia berbahaya kan? Katanya. Berbahaya gimana? Tanyaku. Ia bilang, Milo baru saja putus dengan seorang aktris, dan orang tua gadis itu melaporkan bahwa dia membawa anaknya kabur tanpa izin. Bahwa si gadis masih di bawah umur, dan berita itu ada di mana-mana. Aku sebenarnya sudah tahu. Dia yang memberitahuku, tapi versinya berbeda. Ia bilang orang tua gadis itu lebay, bahwa mereka saling mencintai, bahwa ia hanya mencoba melindungi gadis itu, bahwa keluarganya ingin menghancurkan nama baiknya. Ia menceritakan semuanya seperti kisah patah hati, bukan kejahatan. Dan aku percaya. Mamaku tidak. Setelah bertemu dengannya, mamaku mulai curiga. Mungkin karena tatonya, mungkin karena nalurinya. Akhirnya ia mencari namanya di internet. Ia membaca rumor, gosip, forum, dan tentu saja ia percaya pada media. Ia bilang, aku seperti orang yang baru keluar dari kandang singa hanya untuk masuk ke mulut buaya. Ia bilang, aku tidak menemukan yang lebih baik, hanya bahaya dengan bentuk yang lain. Lalu ia bertanya, kenapa sih kamu selalu milih yang paling parah? Kata-katanya membuatku merasa seolah aku memang mencari masalah, atau terlalu bodoh untuk tahu lebih baik. Aku tidak punya jawaban. Aku hanya duduk diam,
merasakan wajahku panas. Bukan malu, tapi perasaan tenggelam karena menyadari aku salah pilih lagi. Padahal aku benar-benar menyukainya. Saat aku mulai menarik diri dari Milo, bingung dan terluka, sebuah pesan muncul dari nomor yang tidak kusimpan. Tapi aku tahu persis siapa itu. Bobby. Bagaimana dia bisa dapat nomorku yang baru? Hanya beberapa orang yang tahu. Mama, Jeremy, dan sahabatku, Kelly. Dadaku langsung terasa kosong. Aku menelepon Kelly secepatnya. Aku ingin sekali percaya aku salah curiga. Tapi dia mengaku, "Aku khawatir sama kamu," katanya. "Aku takut kamu bakal ngancurin hidupmu sendiri bareng Milo. Aku cuma pengen bantu. Aku nggak tahu harus gimana lagi." Jadi, dia kasih tahu semuanya. Nomorku yang baru, keadaanku, nama Milo. Ia pikir sedang menyelamatkanku. Ia tidak tahu bahwa dia baru saja menghancurkan semuanya. Kelly telah memberinya nomorku yang baru, dan bersamanya kunci untuk membuka lagi kurunganku. Saat itu juga, semua ketakutan yang kupikir sudah terkubur muncul kembali. Aku bisa saja memblokirnya, tapi ada ketakutan lain yang menahanku. Bagaimana kalau saat dia tidak bisa menghubungiku, dia justru merencanakan sesuatu? Bagaimana kalau ada hal yang harus ku ketahui? Apa dia benar-benar memotong pergelangan tangannya waktu aku menghancurkan ponsel itu dulu? Aku tidak mau tahu, tapi aku harus tahu. Aku ingin tahu apa yang diinginkannya kali ini. Apakah semuanya benar-benar berakhir? Atau selama ini hanya menunggu waktu? Dan begitu saja, Bobby kembali.